Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, setiap seminggu sekali gue akan usahain untuk ya buat konten lah biar teman-teman bisa dapat pengetahuan dan pastinya lebih pinter ketika berlangganan gratis di YouTube channelnya gue. Dan hari ini yang akan gue bahas apa sih gitu ya? Yang akan gue bahas itu sebenarnya investasi guys. Untuk sekarang yang akan gue bahas itu adalah investasi. Nah, sebenarnya ada banyak investasi yang ada di Indonesia ini, khususnya ya misalnya contoh misalnya deposito dari dasar, deposito, terus reksadana, obligasi, terus juga ada saham, forex, terus juga sekarang muncul yang namanya Bitcoin gitu kan, uang digital dan properti dan lain-lain. Nah, setiap bisnis ini kalau menurut gue itu memiliki apa ya, memiliki plus dan minus ya, resiko ya, high risk, high return. Kalau misalnya kita lihat deposito, memang keuntungannya setahun sekitar 6%, 7%, belum dipotong pajak. Ya kurang lebih bisa menutupi inflasi yang ada di Indonesia gitu. Itu kecil tapi resikonya tidak terlalu besar. Ada yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini setahun biasanya dia 10% lebih besar daripada deposito gitu ya. Reksadana itu ya resikonya cukup lebih besar dibandingkan deposito gitu ya, lebih besar, resikonya lebih besar daripada deposito, tapi cukup aman dibandingkan dengan saham. Nah, ada yang namanya obligasi, obligasi itu kayak seperti surat utang negara segala macam, itu mungkin lebih safety karena dia berhubungan dengan pemerintah ya. Tapi gue nggak pernah main obligasi juga, jadi gue tidak bisa menerangkan tentang obligasi secara menyeluruh. Mungkin teman-teman bisa lihat di Google aja obligasi itu kayak apa gitu ya. Nah, yang keempat adalah saham gitu ya. Nah, saham ini dibandingkan ada dua biasanya. Marketing-marketing saham ini forex dan saham perusahaan. Dan kebanyakan forex itu menyebut mereka juga saham. Jadi ya forex itu bisa trading yang disebut emas, ya emas trading itu juga forex. Terus juga mata uang gitu ya, binomo segala macam. Itu yang berhubungan dengan trading, resikonya biasanya lebih besar dibandingkan saham perusahaan. Kalau misalnya kita berbicara tentang saham, saham perusahaan itu seperti saham BCA, saham Mandiri, terus juga saham perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri bahkan di dalam negeri ya bahkan di luar negeri seperti itu. Jadi ya tapi resikonya lebih besar dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Yang forex lebih besar lagi daripada saham. Jadi high risk, high return. Lu kalau mau dapat kalau menurut gua, lu kalau mau dapat keuntungan besar, lu siap dengan resiko besar. Nah, tapi terkadang terkadang di sini yang masalahnya itu di sini, guys. Masalahnya itu terkadang marketingnya yang memberikan presentasi itu selalu berkata manis, nah, gitu ya. Jadi cocoknya manis banget gitu ya. Tidak menerangkan tentang resikonya, manajemen resiko seperti apa. Makanya orang itu ngerasa ketipu gitu ya. Padahal sebenarnya itu bukan penipuan. Ya itu lo kalau misalnya di dalam bisnis lo harus tahu plus dan minusnya. Apa namanya, ya kalau mau dapat keuntungan besar ya lu main saham, main Bitcoin gitu ya. Tapi kalau lu mau keuntungan kecil dengan aman, lu bisa main apa namanya reksadana atau manajer investasi kan reksadana manajer investasi atau deposito tapi keuntungannya kecil, resikonya juga kecil. Kalau misalnya main Bitcoin ya keuntungannya besar gitu ya, bisa sebulan 50%, 100% gitu ya. Bahkan lu bisa turunnya sekitar 50%. Itu yang terjadi tahun ini Bitcoin dari harga 800 jutaan ke angka 500 jutaan seperti itu. Jadi kalau buat gua sih ya, bisnis itu bukan sebuah penipuan, tapi yang bikin jadi penipuan itu karena marketingnya tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh. Jadi klien merasa tertipu. Contoh aja deh, kita beli air putih nih, yang gua minum, ya, yang gua minum gua beli air putih. Marketing bilang kalau misalnya air putih ini bagus, gitu ya. Kita beli aqua, gitu ya. Tapi air putih aquanya diisi ulang sama air biasa, gitu. Bukan air aqua murni, gitu. Tapi ketika orang minum
kok rasanya beda sama aqua biasa. Oh, dicari masalahnya ternyata ini diisi ulang. Itu namanya penipuan seperti itu. Tidak sesuai dengan apa yang lu jual, lu yang ngomong, "Li, ini air aqua asli," gitu ya. Tapi diisi ulang gitu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Itu merasa klien tertipu. Jadi contoh ada banyak ya investasi itu marketing ngomong kalau misalnya salah satu ya, misalnya di saham itu ya, gua banyak dipresentasin sama orang saham khususnya gold. Ya ini pengalaman pribadi. Mereka bilang kalau misalnya investasi dari presentasi dari awal ini kenaikan penurunan apa segala macam, profitnya ambil aman aja sehari satu poin nanti ya diprediksi sebulan bisa 30%. Nah, buat tanya resikonya apa? Resikonya kalau ini main 1 poin gak ada resikonya, Pak. Ini aman ini. Nah, yang ada di benak investor atau klien itu kan aman gitu. Tapi ketika main tidak sesuai dengan apa yang diomongin gitu. Dan akhirnya lu wah nah gitu ya udah cukup sekali itu yang terjadi. Seandainya marketingnya mau ngomong seperti ini, ya memang setiap bisnis ada resikonya, bisa naik bisa turun gitu ya. Terus juga kalau misalnya bapak main di gold ini ya kemungkinan saya akan ajarkan ini celah-celahnya, dari celahnya ini masuk kalau misalnya pagi nanti jualnya sore. Kalau misalnya bapak ragu mungkin di-keep dulu mainnya besok Pak, apa segala macem. Ya memang kemungkinan akan bisa rugi dari keuntungan 30% per bulan, kemungkinan juga akan kehilangan 30% ke bulan. Tapi kalau misalnya Bapak masih ragu juga, ya udah Bapak tarik dulu gitu ya. Tunggu tunggu pasarnya lagi bagus seperti itu. Jadi lu terangkan lebih fair itu terkadang investor atau klien itu juga menilai lu lebih baik gitu. Jangan kepengen kalau menurut gua jangan kepengen closing doang gitu. Kebanyakan marketing ini kepengennya closing aja cari duit. Semakin lo duit lo cari, kalau menurut gua itu, semakin duit itu lo cari, semakin lo nggak dapet gitu. Lo nggak bisa kasih edukasi dulu. Oh ini plusnya di sini, minusnya di sini. Harusnya lo kasih edukasi dulu dong. Apa kekurangan sama kelebihan bisnis lo. Itu masukan buat marketing-marketing ya. Dan juga itu marketing saham, juga marketing properti gitu ya. Terkadang marketing properti ngomongnya ini bagus 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 gitu ya. Ternyata apa namanya tidak sesuai dengan omongan. Itu yang terjadi sama marketing properti, broker-broker gitu ya. Terus juga misalnya kalau dia jual, wah ini lokasi keren kok, apa segala macam, ini harga pasarnya sekian 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 gitu. Harga pasarnya ini murah wis pasti kelihatannya orang awam mungkin akan beli, tapi mereka akan tertipu. Aduh, ini orang nggak bener. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika ada orang-orang model kayak gitu, itu yang membuat properti juga dinilai jadi jelek. Jadi bisnis saham juga jelek, bisnis trading juga jelek. Seandainya seorang marketing bisa menjelaskan sesuatu produknya dengan sangat fair, dengan sangat ya edukasi, benar-benar edukasi. Misalnya ya kalau Koko beli rumah di sini gitu ya, beli rumah di sini ya kelebihannya ini kok 2 lantai segala macem, tapi kekurangannya dekat masjid. Ya kalau Koko muslim mungkin bisa ini enak, tapi kalau misalnya Kristen ya Koko ya kekurangannya di situ tapi murah. Ini harga pasarnya kok, harga realnya. Ini saya udah cek data pembanding, ini data pembanding A, data pembanding B, data pembanding C. Koko bisa telepon, ayo mari kita telepon. Iya harganya segini kok pasarannya kalau 1 lantai. 1 lantainya harganya 700 juta. Nah, biasanya pasaran di sini sekitar 15. Nah, kalau Koko beli 950 juta itu udah sangat bagus harganya kok. Dan juga ini mungkin agak jelek-jelek apa butuh direnov sedikit ya karena ada ininya kok kurang ininya kurang ini segala macam. Nah diterangkan secara edukasi plus dan minusnya supaya apa dulu dinilai lu bukan cari duit. Ada terkadang gini guys, gua beberapa punya investor, yaudah udah gue invest di lu gitu ya, terus gue lihat kok ini ada data gitu ya, terus data lihat cek aku feeling kok ini feelingnya aku kurang bagus, kok jangan beli ini, nanti aja di skip dulu, ini feelingku kurang bagus. Itu yang kadang 2 kali tawaran gua tolak, gua yang menolak gitu gitu ya, dari broker ngasih ini kurang kok, ini kurang bagus, ini kurang serp, ini akan susah agak jualnya, nah kayak gitu. Jangan mungkin kalau misalnya kita langsung transaksi mungkin kita dapat duit saat itu tapi nama baik kita itu jelek. Jadi yang kalau menurut gua itu paling penting itu nama baik guys. Duit itu nomor terakhir lah, nomor 10 lah kalau menurut gua. Jadi gua tuh tidak pernah mengejar uang gitu ya.
karena gue memberi waktu untuk uang yang ngejar gue. Gue nggak pernah ngejar klien sampai ngemis-ngemis, ayo kok beli kok, ayo kok beli kok, ini bagus, ini murah. Gue nggak pernah. Gue hanya cukup edukasi, gue memberikan kesempatan untuk mereka ngejar gue gitu. Itu yang harus teman-teman lakukan sebagai agen-agen marketing properti, agen-agen saham, trading, atau Bitcoin gitu ya. Ya Bitcoin juga sama, lu harus menerangkan, oh minusnya di sini Bitcoin, fundamentalnya gini kok apa, tapi kelebihannya kayak gini. Itu kayaknya kalau misalnya broker-broker di Indonesia bisa menjelaskan hal seperti itu, gua rasa investasi, orang-orang pada pengen investasi gitu, serius. Tapi kalau broker-broker dari seluruh Indonesia masih ngerasa pengen cepet closing gitu ya, dan akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu yang membuat investasi itu ternilai tanda kutip itu buruk di mata masyarakat. Padahal masyarakat ini pengen investasi, dia juga pengen malas lah kerja, investasi aja. Tapi kalau misalnya ketipu kayak gini, ya daripada gue ketipu, mendingan gue bisnis yang lain dah, gue kerjaan sendiri. Nah, itu yang terjadi. Oke, dari situ karena kita membahas tentang investasi, nah di sini gue akan presentasi beberapa investasi yang gue udah jalanin gitu ya. Selain, tapi khusus ini investasi properti. Dan gue akan menerangkan beberapa lu harus tahu tentang perbedaan menjadi investor dan menjadi pelaku. Jadi kalau misalnya lu udah jadi investor, lu investasi, udah lu jangan mikir kerja gitu ya. Kalau lu masih mikir kerja, maksudnya mikir kerjain kerjaan ini, ribet-ribet di sini, pokoknya investor, seorang investor itu taunya tanda tangan di depan dan tanda tangan di belakang. Tujuannya untuk apa? Yang pertama tidak ngeribetin CEO-nya gitu ya, pelaku bisnisnya. Yang kedua, udah lu duduk manis kan, lu udah keluarin duit. Gue kalau udah keluarin duit, gue nggak mau kerja gitu ya. Gue duitnya gue masa kerja juga gitu ya. Kalau lu mau kerja nggak usah pakai duit gitu kan. Itu dua pilihan. Tapi kalau kadang beberapa investor kepengennya udah keluarin duit masih aja ngeributin kerjaan gitu ya kan. Itu yang membuat jadi gupu semua kayak gitu. Oke. Nah, langsung aja kita masuk. Oke, jadi kayak gini guys. Ini yang gue tadi bahas tentang investasi. Jadi teman-teman udah gue ajarin tadi pembukaannya tentang investasi kurang lebih 10 menit. Investasi itu ribet apa enggak sih ya? Ya terkadang nih orang-orang lu sendiri yang membuat investasi itu jadi ribet gitu ya. Dan kalau menurut gue definisi investasi itu beda dengan berbisnis. Kalau berbisnis lu kerja gitu ya, lu kerjain kerjaan, lu harus ngelola karyawan, lu harus punya CEO, lu harus punya manajer dan segala macam gitu ya. Lu masih mikirin perusahaan lu. Tapi yang namanya investasi, lu nggak perlu mikirin perusahaan lu hanya invest, ya udah lu tunggu nanti jatuh temponya kapan. Misalnya per tahun pembagian dividen, ya udah lu fokus, lu investasi sekarang, pembagian dividen 1 tahun lagi ke depan, ya udah fokus itu dua poin aja. Kalau lu masih ngeribetin, gupu-gupuin orang atau gupuin pengusahanya sendiri, itu kesalahan besar ya. Itu kesalahan besar guys ya. Nah, ini yang kedua, from yang kedua. Jadi informasi, kalau menurut gua itu informasi itu adalah emas di era digital. Nah, kalau buat teman-teman tahu, informasi adalah emas di era digital. Kenapa? Kenapa banyak startup seperti Facebook, Instagram, TikTok, khususnya nih yang paling terkenal TikTok. TikTok itu memberikan fasilitas gratis ke lu semua. Gitu ya. Fasilitas gratis, lu masuk gratis, lu pakai aplikasinya gratis. Gitu ya. Perbedaannya sama Netflix apa? Lu nggak bisa pakai fasilitas Netflix gratis, lu harus bayar di depan. Kalau lu harus bayar, masuk suatu aplikasi bayar, berarti itu adalah produknya. Produknya itu. Tapi kalau misalnya lu masuk ke aplikasi itu gratis kayak TikTok, berarti kita produknya. Itu yang harus kita bisa bedakan. Produknya, kenapa gue bisa bilang produknya? Ya dia curi database kita, dia ambil database kita. Tinggalnya di mana, lokasinya di mana, segala macam. Terus juga dia bisa ketahui kita lagi ngapain, di mana, rumahnya di mana, segala macam. Itu dia berarti lagi memata-matai kita ibaratnya.
Tapi itulah bisnis. Di Facebook apa segala macam, ya itu dia ngambil data-data kita, itu berarti kita produknya, dan dia akan jual kepada investor lain nih. Gua punya pengguna sekitar 200.000. Nah, disitulah dia dapat duitnya berarti. Ya, apalagi belum lagi yang receh-receh, kalau misalnya TikTok lu kalau mau mau pakai FYP lu harus promosi, ya udah gitu. Ya berarti Anda produknya ketika pakai TikTok, ketika pakai YouTube. Yang lu tahu sendiri lu dapat gratis gitu ya. Nah, seperti itu. Dan gua kalau misalnya buat konten itu tujuannya apa? Gua bukan, selain gua ngajarin lu, tujuannya bukan ngajarin lu doang, gua cari subscriber, itu tujuan utamanya gua. Ketika gua dapat subscriber lebih banyak, berarti tingkat kepercayaan orang kepada gua itu lebih tinggi. Kalau orang lebih percaya sama gua, berarti guys, berarti apa yang gua omongin lebih dipercaya daripada yang subscribernya kecil atau yang followernya kecil. Kalau misalnya teman-teman lihat follower gue itu di sosial media, udah Instagram hampir 10.000, di TikTok udah 50.000. Berarti ketika gue punya follower banyak, itu tingkat kepercayaan tuh kepada gue lebih tinggi. Jadi kayak gitu. Nah, itu di sosial media. Makanya teman-teman mau nggak mau itu harus belajar tentang sosial media. Kenapa? Karena pandemi kayak gini contohnya. Ya, contohnya pandemi kayak gini guys. Serius, lu contohnya pandemi kayak gini. Ketika lu pandemi kayak gini, apa namanya, semua bisnis nggak bisa secara konvensional, buat makan juga nggak bisa buat konvensional, kita juga nggak bisa lama-lama, tempat nongkrong nggak bisa, keluar nggak ada, entertain nggak bisa. Ya udah, lu habis kerja lu pulang ke rumah. Sekarang bisnis yang bisa bertahan itu farmasi, makanan, yang terakhir adalah digital. Makanya semua berbondong-bondong ke digital. Contohnya, gue sekarang investasi banyak ke startup digital, selain juga properti, gue juga ke teknologi. Nah, di teknologi itu gue buat yang namanya griamu.com. Di situ gue buat produk, kalau orang mau, ya paling utamanya itu lu bisa ngitung properti murah, di situ produknya. Dan lu dapat listing super murah di situ. Jadi dua produk itu yang paling utama. Dan lu kalau mau masuk berlangganan, itulah produknya, gitu ya. Karena kita menyediakan fasilitas rumah-rumah murah, memilih rumah-rumah murah seperti itu. Ya, itu salah satu ininya ya. Nah, dan dari situ gue dapat penghasilan dari digital, karena seluruh Indonesia bisa pakai platform gue, terus bisa berlangganan gitu ya, seluruh Indonesia tanpa kita harus ketemu. Sekarang gimana caranya mikir buat pengusaha-pengusaha, buat lo juga atau marketing-marketing, uh, gimana caranya untuk supaya transaksi nggak perlu ketemu, ya. Gimana caranya lu bisa transaksi tanpa ketemu, itu mikirnya di situ, dan digital lah salah satunya. Jadi gue mau transaksi, orang mau transaksi beli produk gue gitu ya kan, nggak perlu tanda tangan, beli ketemu gitu ya, dia tinggal transfer via Indomaret, bisa Gojek, GoPay, ya, itu bisa semua. Jadi seperti itu. Oke. Nah, yang pertama adalah teman-teman, ya, teman-teman itu harus meluangkan waktu untuk update informasi. Jadi kenapa gue bisa bilang harus meluangkan waktu untuk update informasi? Karena lu tahu guys, informasi itu selalu berubah. Kalau dulu tuh berubahnya lama, di era ya 90-an itu lama. Bisnis baru tuh sedikit. Tapi ketika sekarang era 2020, 2015 ke atas, teknologi, semenjak era teknologi, itu ada bisnis baru, ada bisnis baru, ada bisnis baru. Karena informasi yang tersebar itu gratis semua. Jadi lu cara bisnis ada, cara buat makanan ada. Jadi orang tuh pada buat bisnis itu baru-baru cepet guys. Kalau misalnya perubahan bisnis itu cepet, lu tidak merubah pola bisnis lu, ya alamat bisnis lu tertinggal dan mengalami pastinya kebangkrutan seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah di era digital, yang kedua ya. Yang kedua itu di era digital sangat cepat merubah pola bisnis investasi yang tadi gue udah omongin nih. Ya, yang tadi gue udah omongin. Yang pertama adalah sekarang pandemi kayak gini, pandemi ya, khususnya pandemi COVID kayak gini, lu tahu nggak kalau misalnya bisnis makanan
bisnis makanan itu sekarang udah nggak bisa lama-lama, atau lu yang punya kafe nggak bakal laku sekarang. Ya udah lu kayak take away gitu aja. Orang tuh pesan Gojek apa segala macam. Ya udah gitu. Bisnis makan berubah peralihan fungsinya gitu ya. Yang biasanya kita di tempat, sekarang kita pesan secara online. Jadi kita seakan-akan kita nggak boleh pergi kemana-mana gitu. Serius. Udah nggak boleh berkeliaran sekarang. Kayak kita tuh dulu mau kemana aja bebas gitu. Sekarang udah nggak bisa. Kita hanya ya udah lu mau kerja, lu kerja, lu mau ke rumah pulang, udah gitu aja. Dan lu kalau mau makan ya udah lu beli makan nih, pesan ini, ya kayak gitu. Ya. Yang kedua adalah bisnis jasa, teman-teman. Nah, di bisnis jasa ini misalnya contoh guru olahraga, guru matematika. Dulu kan ada yang namanya private ya, guru private gitu kan. Nah, kalau guru private ini di bidang jasa, eh, ada gue dulu badminton, ada private-nya apa segala macam. Terus juga pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain. Dulu kan kita kalau mau ngajarin anak kita itu belajar, itu bisa ke sekolah atau les-les di mana gitu ya. Les-les sempoa atau apapun. Sekarang udah nggak ada, guys. Ya, mau bisnis private coach juga nggak bisa. Gurunya ke rumah juga nggak mau, takut. Nah, ini juga PR besar untuk negara Indonesia, Pak Jokowi khususnya. Ini gimana nih tentang tentang apa namanya pendidikan gitu ya. Karena kalau misalnya gue lihat guru-guru yang sekarang belum bisa melakukan pekerjaannya di dunia digital dengan baik karena konvensional semua mereka cara ngajarnya, belum tentu bisa masuk ketika ngajarin anak-anak. Nah, butuh edukasi yang khusus untuk pemerintah, untuk guru-guru gitu ya, edukasi cara ngajar digital yang benar. Dan itu hanya bisa diketahui oleh marketing digital, seperti gua, cara ngajar yang benar di digitalisasi gitu. Ya, caranya benar harus. Kalau enggak percuma ngajarin anaknya juga nggak pinter-pinter, dan juga PR buat orang tua di rumah gitu ya. Buat orang tua di rumah, ketika ini perubahan kita punya anak gitu ya, lu gimana cara ngajarin anak supaya pinter nanti di masa depan, jangan sampai bodoh gitu kan. Tuh, lu harus bisa. Ya, masa kita yang ngajarin lagi, udah kita yang bayar, kita ngajarin lagi di rumah. Capek, kita juga nggak ada waktu gitu kan. Aduh, pengeluaran lebih besar ya. Oke, gua mati dulu ini ya. Oke, sebentar guys, gua ngecas handphone. Oke, oke kayak gitu ya. Terus apa namanya? Sebentar. Nah, tadi ada ngecas handphone dulu, guys. Sorry, sorry. Oke, kita lanjut ya. Jadi, yaitu PR besar di bisnis jasa gitu kan. Selanjutnya adalah bisnis investasi. Nah, bisnis investasi itu juga marketing-marketing zaman sekarang itu ada kendalanya, guys. Kenapa kendalanya? Karena seorang marketing, misalnya investasi properti, investasi saham, itu kan ada marketingnya sendiri. Terus juga Bitcoin, terus juga apa namanya forex dan segala macam. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya duit itu tua-tua, dan orang tua biasanya sekarang ini itu pada di rumah semua, nggak berkeliaran. Kalau dulu kan enak, kita bisa meeting gitu kan, kita bisa meeting keluar, terus juga ngafe, entertain, terus juga ajak makan, itu bisa. Sekarang udah nggak bisa. Nah, berarti harus ada perubahan cara berjualan untuk agent-agent. Jadi buat teman-teman agent-agent ini harus dipikirkan sangat-sangat matang gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu cara berjualan sekarang itu udah berbeda. Makanya teman-teman untuk agent-agent di luar sana itu lebih baik lu join di Telegram channel gue yang ada di profil TikTok dan sound di profil Instagram gue. Lu bisa tanya jawab tentang edukasi bisnis gitu ya. Jadi teman-teman, kalau gue dengan cara digital semua sekarang semenjak pandemi kayak gini, semua gue mengalihkan dan belajar gimana caranya berjualan itu hanya virtual doang. Tapi ketika tanda tangan, semuanya tanda tangan basah. Ya tanda tangan basah kadang juga gue kirim sertifikat itu semuanya ke apa namanya ke ini untuk tanda tangan, nanti dibalikin lagi barang apa namanya sertifikatnya segala macam. Pokoknya semua mikir gimana caranya dari
rekrutmen, dari marketing, dari apa namanya, presentasi, semuanya digital semua. Biasanya gue kalau presentasi ke klien itu pakai Google Meet gitu ya, Google Meet gitu guys. Nah, kalau Zoom itu kan kalau gratis kan dia 30 menit mati, 30 menit mati. Makanya gue pakai yang gratisan aja. Lagian juga gue meetingnya juga nggak banyak-banyak. Ya Google Meet itu gratis, itu bisa sepuasnya gitu. Paling enak, membantu banget. Nah, selanjutnya adalah itu ya. Jadi buat teman-teman khususnya marketing wajib pelajarin digital marketing khususnya. Dan yang paling utama coba belajar konten kreator Instagram dan TikTok, udah dua itu doang. Selanjutnya YouTube gitu ya. Lu punya YouTube harus dua. Facebook nggak usah terlalu banyak lah. Facebook nggak terlalu. Tapi kebanyakan orang tua sukanya main Facebook gitu ya. Tapi lu harus belajar tentang TikTok dan apa namanya Instagram sama YouTube, 3 poin itu tadi. Lah, kok bang harus TikTok? TikTok itu kan orangnya mainnya GJ-GJ, anak muda semua, bocil-bocil. Kata siapa? Yang main TikTok itu banyak pengusaha-pengusaha guys. Serius, pengusaha tuh banyak di TikTok, anjir. Ya main TikTok, mereka suka main TikTok, ketagihan main TikTok. Orang-orang kaya main TikTok sekarang. Ya, jangan meremehkan warga TikTok gitu ya. Instagram itu udah ketinggalan, makanya kemarin dia keluarkan produk yang namanya Reels. Nah, udah lu kalau mau punya bisnis jualan di TikTok, udah di sini bukan tempatnya bocil, di sini tempatnya pengusaha-pengusaha sama orang-orang yang cari duit, pengen kerja, di sini tempatnya di TikTok. Ya. Yang ketiga adalah ya teman-teman, karena gue lagi buat konten ini, yang ketiga adalah banyak masyarakat Indonesia itu belum sadar tentang pentingnya digitalisasi dibandingkan luar negeri sangat tertinggal. Jadi kalau misalnya buat teman-teman, ya buat teman-teman, terus juga banyak orang tuh apa ya, kalau digitalisasi itu hanya seorang pemakai aja. Indonesia ini pemakai sosial media banyak memang, tapi untuk menjual mereka tidak bisa. Sosial media ini orang-orang Indonesia tidak bisa menjual pakai digitalisasi, tapi orang Indonesia bisa memakai produk-produk digitalisasi kayak TikTok. Dia hanya pemakai, tidak bisa menjual, dan lu harus belajar banyak tentang digital marketing gitu. Nah, sekarang paling gampang deh. Di luar negeri itu banyak startup gitu ya. Itu kenapa gua juga buat startup bisnis di Surabaya gitu kan. Gua punya startup bisnis gitu ya. Dan gua banyakkan sekarang investasi ke digitalisasi dan teknologi gitu. Di luar negeri itu udah banyak banget startup. Terus juga di luar negeri itu salah satunya contoh mobil itu udah nggak perlu pakai awak gitu. Mereka mobil udah bisa jalan sendiri. Jadi taksi di luar negeri udah nggak perlu pakai supirnya gitu ya, udah bisa jalan sendiri, kemana mau kemana tinggal bayar, semuanya transaksinya tinggal bayar digital semua gitu ya. Jadi seperti itu guys, simpelnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, khususnya lu TikTok, Instagram, YouTube, lu jangan hanya bisa make produk itu, tapi lu harus bisa memanfaatkan produk itu. Lu harus bisa jualan di TikTok, lu harus bisa jualan di Instagram, lu harus bisa jualan di YouTube. Caranya gimana? Udah lu upload setiap hari aja, sesering mungkin. Udah itu rahasianya udah. Ya, nanti kalau informasi lebih lanjut lu join di Telegram channel gue, itu ada update terbaru tentang belajar tentang belajar tentang digital, teknologi, terus juga properti, perbankan, dan juga developer juga semuanya ada di situ pokoknya ya. Oke, kita next ya guys. Nah, ini yang tadi gue bahas teman-teman ya. Banyak masyarakat Indonesia belum sadar tentang pentingnya digitalisasi. Kita lanjut. Nah, ini di poin penting di era digital ya. Kenapa gue sekarang membahas tentang properti? Ya, karena era kita digital ya, segala macam yang kita lakuin nanti semuanya serba digital, legalitas, lokasi, dan modal gitu ya, uang gitu ya. Dan kalau menurut gua poin penting di dunia properti hanya dua gitu kan. Poin penting di dunia properti itu hanya dua guys. Yang pertama itu lo harus cari lokasi yang bagus, yang kedua itu harganya harus murah. Kebanyakan lokasi yang bagus itu harganya mahal, terus harganya yang murah kebanyakan lokasinya jelek. Terus solusinya gimana Bang Wisnu? Bang Miliarder gimana solusinya? Gimana caranya lu bisa nggak dapat lokasi bagus, premium, tapi harganya murah? Dan itu Babang bisa, Babang bisa. Tenang, aku bisa mencari lokasi yang bagus dan harga yang murah. Mbak, tolong ini Mbak apa namanya? Ambilin dulu.
Haus guys gue, tolong ambilin minum dulu. Habis buat konten gini kan haus. Nah, buat teman-teman, banyak orang nggak tahu kalau misalnya bisa dapetin rumah itu lokasinya bagus, harganya murah. Contoh misalnya, gua pernah dapat ya guys. Jadi ini buat teman-teman. Jadi gua pernah apa ya? Jadi gua pernah dapat ya. Gua pernah dapat lokasinya itu daerah Purima Surabaya, itu harga pasar 3M. 3M gue belinya 1M. Betulan. Itu 2 lantai guys, ada kos-kosannya juga. Jadi rumah kos-kosan, rumah ada kos-kosannya juga. Itu 3M belinya 1M. Betulan, serius. Ya. Itu lokasi bagus. Harga bagus gitu kan. Ya kan? Nah, terus gimana Bang caranya? Wah, itu ada tekniknya dan itu ada ya dapurnya lah, rahasia dapurnya gitu kan buat teman-teman. Jadi yang paling penting itu ya ini guys, lokasi, harga, dan apalagi sekarang era digital. Nah, era digital tuh beda cara jualan kayak zaman dulu gitu ya. Kalau orang dulu tuh jual sabar brosur, terus juga buka event apa segala macem gitu ya. Sekarang udah nggak perlu, sekarang lu main TikTok, Instagram, informasi itu udah ada di Instagram, TikTok, sama YouTube gitu ya. Kalau nggak lu endorse aja sama orang segala macam, tinggal bayar aja. Daripada lu bayar buka stand, lebih baik lu endorse Telegram apa YouTuber, selebgram, seleb TikTok, udah selesai, masa lalu selesai gitu, nggak usah kayak dulu capek-capek gitu. Nah, yang paling penting di dalam bisnis properti ya, yang paling penting ya kalau menurut gua itu yang pertama legalitas. Jadi ketika lu beli properti ini legalitas yang paling penting. Itu turun ke bawah dari yang pertama-tama lu harus checking BPN dulu sebelum transaksi, lu harus lihat lokasi dulu gitu ya. Ini bener nggak sertifikat dulu, dilihat fotokopiannya sama PBB-nya. Ini bener nggak posisi sertifikatnya? Rumahnya ada di sini, terus ini denahnya bener nggak? Ada beberapa orang beli properti itu dikasih lihat sama brokernya, nih kadang broker nakal juga gitu ya, dikasih lihat sama brokernya di halaman depan gitu ya, ini rumahnya gede kok, tapi ketika transaksi dia lupa lihat sertifikatnya. Pas transaksi itu tanah belakang jadi helikopter, nggak ada jalannya gitu guys. Wah, parah parah ya. Jadi legalitas yang paling penting. Nah, makanya ketika era digital kayak gini, teman-teman harus tahu, udah kirimin dulu sertifikat fotokopi, terus juga apa namanya ini ya PBB segala macam, ini denahnya betul apa enggak, lokasinya betul apa enggak. Setelah itu baru nanti ke notaris checking BPN dulu. Nah, di sini nih ada banyak nih. Nah, checking BPN dulu, ini apa namanya notarisnya juga terpercaya segala macem. Nah, ini ketika aman tanda tangan, kalau misalnya on hand sertifikatnya ya udah langsung tanda tangan, foto, video. Jangan lupa ketika lu transaksi foto sama video guys, itu menguatkan dokumen. Nah, terus kalau misalnya di sertifikat di bank gimana, ya udah lu ambil dulu sertifikatnya baru bayar gitu. Bayar itu adalah poin paling terakhir di sini nih, modal yang gue sebut modal. Habis lihat lokasi, legalitas, lihat lokasi segala macem, baru bayar gitu ya. Kebanyakan nih orang disuruh bayar dulu gitu ya, makanya terjadi penipuan di dunia properti. Membayar paling belakang gitu ya. Jangan tergiur dengan harganya yang murah gitu, makanya dibutuhkan yang namanya manajer investasi. Jadi kalau menurut gue sih teman-teman, kalau misalnya masih awam di dunia properti dan masih pemula, gue saranin untuk konsultasi dulu. Makanya kenapa gue buat Telegram channel. Di Telegram itu tujuannya untuk teman-teman pengen investasi, lebih baik tanya dulu sama manajer investasi. Nah, salah satunya gue ini manajer investasi sudah 5 tahun terakhir di dunia properti, dan kebanyakan orang-orang itu di Surabaya itu selalu konsultasi gue dulu kalau misalnya mau beli properti. Jadi kayak gitu, bang, gue mau beli properti daerah sini segala macam, ini lokasinya segini, ini sertifikatnya bla bla, ini kira-kira bagus nggak gitu ya. Terus habis itu, bagus bro, ini belinya harganya segini, lu nego segini, nanti ya dapat berkat lah ketika transaksi. Bro, makasih ya udah kasih ini sekian, gue kadang dapat 2 juta 5 juta dari teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Gue bilang gue sebenarnya konsultasi gratis gitu. Gue bilang nggak apa-apa bro, santai aja. Udah bro, nggak apa-apa, gue terima kasih sama lu.
Bahkan gua tuh nggak terima tarif bayaran ketika konsultasi, semuanya gratis ya, karena saking banyaknya. Kadang juga ada orang ya udah nggak ngasih, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan, ikhlas. Tapi kalau ya rezeki kan nggak kemana, ada beberapa orang tuh yang baik, dia mau ngasih gua duit, mau ngasih gua jasanya, ya udah gua terima gitu. Jadi gua kerja tuh ikhlas, ngasih itu semuanya ikhlas, gratis ya. Kecuali benar-benar mau belajar caranya, yaitu beda, masuk VIP member gitu ya, itu ada berlangganannya tuh 3,5 juta ya, apa namanya, 3,5 juta untuk registrasi seperti itu. Terus selanjutnya adalah ini guys. Oke. Okay. Setelah itu terjadi semua, biasanya itu teman-teman ketika dari cari data rumah murah, terus juga legalitas, terus juga tadi lokasi, habis itu udah bagus semua, baru transaksi, punya modal transaksi. Ya, baru setelah transaksi kan tujuannya untuk dikontrakin atau dijual lagi gitu ya, kita mendapatkan keuntungan, tergantung teman-teman mau dikontrakin atau dijual. Kalau menurut gua tuh dikontrakin atau dijual, lebih baik dijual gitu ya, karena kalau bisa dikontrakin nih kadang resikonya kita renovasi segala macem gitu kan ya, tapi lebih baik dapat passive income, dua-duanya kita ambil, dikontrakin sama dijual lagi. Nah, bagaimana cara agar properti terjual secepat mungkin? Kenapa harus titip ke agent marketing? Biasanya lu bisa titip ke agent marketing yang ada di uh, salah satunya agent Raiweb, Xavier Mas, terus juga Brighton, terus banyak ya, banyak lagi. Nah, tujuannya kenapa? Yang pertama, dia punya relasi buyer-buyer yang cukup, yang sudah ya kasih mereka yang udah lama. Mereka juga punya tim. Jadi satu agent properti cabang itu biasanya mereka punya marketing sekitar hampir 50-an ya, 20 ke atas gitu ya. Jadi semakin potensinya semakin besar, lu tinggal kasih komisi aja ke mereka. Nggak usah jual, lu juga belum, lu punya duit juga belum tentu bisa jual properti lu gitu kan. Yang kedua adalah karena memang mereka terlatih dalam penjualan, mereka juga terlatih dalam negosiasi, penjualan dan lain-lain. Jadi kemungkinan aset lo lebih cepat terjual dibandingkan dengan lo jual sendiri. Nah, ya, jadi memang mereka sudah punya relasi dan database buyer gitu ya. Ya tergantung lu juga, jualnya kemahalan, kalau kemahalan ya susah juga gitu ya, menyusahkan mereka. Jadi buat agent-agent juga kalau misalnya dikasih data rumah disuruh jual, kalau disuruh jual ke gua mahal gitu ya, gua udah cek harga pasar 1 M, lu jual 1,5, udah gua tinggal tidur, nggak gua jualin kan, kayak gitu. Terus yang kedua, ini kalau Thomas ini maksudnya cowok, kalau Caca ini maksudnya cewek gitu ya. Agent properti itu pilih, kalau yang cewek itu dia cari yang taci-taci gitu ya, yang udah tua gitu ya, yang udah 40-an, karena mereka relasinya gede guys, potensi untuk dan effortnya gede ya. Marketing cewek yang khususnya yang udah beli ya, yang tua-tua gitu ya, itu effortnya gede, dia punya relasi, kerja kerasnya gede ya. Kalau cowok ini cari yang agak muda gitu ya kan, ya agak muda, yang tua juga bagus juga gitu ya, tapi cewek sama cowok sama aja ya, tinggal tinggal ya lu pilih mereka aja yang mana yang terbaik gitu ya. Tapi biasanya agent-agent sudah menyiapkan semua, dilatih dan lain-lain, jadi kemungkinan pasti cepat closing kalau misalnya lu tetap ke agent. Itu saran dari gua sih ya. Atau kalau lebih baik sih lo pasang iklan di sosial media, misalnya pasang iklan kalau sambil lo ke agent, nah lo juga bisa pasang iklan di sosial media. Nah, kebetulan di sosial medianya gua tuh ya. Ya, kebetulan di sosial medianya gua tuh ada namanya, gua biasanya pasang iklan tuh di OLX, tapi OLX sekarang udah mahal guys, bayar sekarang 700.000 berlangganan setahun. Ya lu mau pasang iklan di OLX itu juga belum premium gitu ya, belum belum premium. Maksudnya premium itu yang tampilan paling atas gitu. Lu kalau mau tampilan paling atas ya udah lu bayar gitu. Nah, kalau di sini gue punya aplikasi ya, makanya tadi di griamu.com. Nah, ini gue tunjukin. Nah, gua kalau di OLX lo harus bayar gitu kan. Yang paling terkenal itu ya OLX, yang kedua ya pasti Griamo dong. Nah, Griamo kan kayak gini gua pakai. Dan gua investasi juga ke sini dan dipercaya untuk jadi manajer investasinya di griamo.com. Gua selain gua jadi CMO, gua juga ikut serta di dalam bisnis ini. Ya, investasi juga, minimal lu jadi CMO juga harus investasi di sini, guys.
Ya, ini gue kasih lihat. Nah, jadi buat teman-teman yang punya rumah gitu ya, lu bisa pasang iklan. Nah, pasang iklannya gratis guys di sini ya. Pasang iklan gratis di sini di properti umum. Nanti munculnya di properti umum atau di bawahnya lagi. Nah, di kriamu.com. Langsung aja kepoin semua ya. Oke, kita lanjut lagi ke bisnis yang apa namanya? Ke bisnis tadi ya, presentasi tadi. Nah, ke investasi tadi. Jadi, oke, ini ya. Ya, jadi selain sales itu yang paling ribet. Jadi lu harus tadi balik lagi ya. Lu pertama kalau misalnya jadi investor properti, ya tetap aja lu cari yang namanya data. Habis cari data lu cek legalitas, lokasi, modal. Nah, kalau misalnya lu udah expert nggak apa-apa, enak gitu ya. Tapi kalau buat lo yang masih pemula gitu ya, lu masih pemula, lu cari lokasi ini membutuhkan waktu. Gua aja butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan untuk dapat aset yang murah-murah gitu ya, dari negosiasi, belum lagi negosiasi, cari data, milihin data segala macam. Terus juga legalitas gitu ya, legalitasnya yang bener gitu ya. Lu kalau pemula juga harus konsultasi lagi gitu, ribet gitu ya. Lokasi juga sama, lu harus keliling gitu ya, cari lokasi. Wah, ini jelek nih, nggak pas nih apa. Nah, ribet juga membutuhkan waktu gitu ya. Modal ya, modal mungkin teman-teman punya ya dari KPR atau cash. Jadi dari semua ini sampai sales juga segala macam itu membutuhkan sekitar 1 tahun gitu ya. Lu bisa dapetin kayak gini untuk transaksi gini itu 1 tahun, belum lagi jualnya lagi gitu ya. Capek gitu ya. Kalau menurut gue sih capek. Gue kalau misalnya jadi investor properti gue nggak mau kerja kayak gini gitu ya. Walaupun secara secara investasi gue udah investasi properti, tapi ini masih semi kerja gitu. Gue pengen gimana caranya gue nggak kerja gitu ya. Makanya gue membutuhkan yang namanya manajer investasi gitu. Gue dulu jadi investor juga membutuhkan manajer investasi sampai gue belajar jadi manajer investasi gitu. Ya gue udah kelola sendiri karena udah profesional ya. Nah, di sini membutuhkan kenapa membutuhkan manajer investasi? Kalau menurut gue yang pertama adalah manajer investasi bertanggung jawab dalam data dan listing terbaik gitu ya. Ya, karena kalau lokasinya jelek atau harganya mahal juga nggak bagus gitu kan. Manajer investasinya bertanggung jawab penuh. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas aset cepat laku di pasar. Kalau bisa sih gue targetnya 6 bulan paling lama setahun untuk aset itu terjual supaya apa bisa move-nya cepet gitu ya untuk klien-klien gue. Jadi apa ya, sama kayak ini sih, sama kayak reksadana gitu ya. Reksadana kan itu manajer investasi, dia di uang lu dimainkan di bursa saham. Nah, tapi kan biasanya lu dikasih keuntungan 10% kayak gitu, guys. Ya enggak? 10%. Nah, kalau di sini itu kalau di sini kan biasanya investor gua tuh bagi hasilnya sekitar 50-50 gitu. Jadi kalau manajer investasi, lu listing udah disediain, legalitas udah disediain, timnya, notaris udah disiapin, sampai terjual, marketing juga udah disediain. Nah, pertanyaan gua adalah worth it nggak kalau misalnya manajer investasi ini capek gitu ya, lu tinggal duduk manis, tanda tangan di notaris beli dan tanda tangan di notaris ketika jual. Tapi pembagiannya itu lu rela nggak, misalnya contoh kita beli rumah harga 1 M, belinya sekitar 500 juta, kita jual cepet aja 900 juta, untung 400 juta. Nah, lu teman-teman rela nggak 400 juta ini dibagi dua, 200-nya buat manajer investasi, 200 jutanya buat lu gitu ya. Karena di dalam manajer investasi ini ada ini guys ya, di dalam manajer investasi itu kita harus manajemen kita yang bayar, kantor kita yang bayar, terus juga karyawan kita yang bayar, tim legalitas juga kita yang bayar, ya kan. Kita punya relasi pengadilan, kalau misalnya terjadi sesuatu di belakang hari, kita semuanya udah siapin semua. Dan itu kan membutuhkan effort dan membutuhkan pengeluaran yang cukup besar tiap tahunnya. Nah, pertanyaannya buat buat teman-teman ya, calon-calon investor atau yang lagi nonton video gua, itu rela nggak gitu ya. Kalau nggak rela udah nggak perlu pakai manajer investasi, lu capek aja kerja sendiri. Nah, makanya tadi gue bilang, lu kalau nggak rela ya udah kerjain nih semua sendiri gitu ya. Oh, gue nggak mau bang, enakan gue kerja sendiri. Ya udah, cobain kerja sendiri, cari data awal, legalitas, lokasi segala macam. Itu capek guys, lu kalau kerja sendiri capek ya.
Nah, ini segala macam lu harus jual. Lu mendingan fokus kerjaan lu apa gitu ya. Lu misalnya kerjaan lu tuh bisnis apa namanya makanan, ya udah fokus ya biar nggak terlalu mecah gitu ya. Kerjaan lu apa, aktif income lu apa, ya udah sikat. Nah, ini investasi, maksudnya yang gue bilang murni investasi adalah ini investasi yang lu nggak perlu kerja, makanya passive income gue bilang. Ya, biasanya kalau untung ya 6 bulan 200 juta gitu kan, modal 500 sampai 50%, itu oke lah kalau menurut gua. Itu loh. Makanya butuhnya manajer investasi. Kalau gua sih pribadi dulu ketika gua jadi investor, ya udah gua rela karena gua udah coba setahun itu kerjain sendiri, dan akhirnya di tahun kedua daripada gua capek-capek gitu ya, mendingan juga gua pakai manajer investasi. Nah, kayak gitu. Dan dulu gue pakai manajer investasi, gue belajar ya. Nanti kalau lu udah belajar, lu punya tim kayak gue udah punya tim marketing sendiri segala macam sendiri, ya udah apa namanya, kita jadi manajer investasi. Makanya kalau teman-teman kalau membutuhkan manajer investasi, lu tinggal call gue aja, nanti gue bantuin sama tim-tim gue. Jadi duduk manis, lu tanda tangan di notaris, nanti terjual tanda tangan. Dia paling 6 bulan sampai setahun lah paling lama. Paling cepat 6 bulan guys, ya lakunya. Paling lama setahun. Ya dari pengalaman contoh ya, dari aset harga 1 M, belinya 500 juta, ya kita jual cepet aja lah di bawah harga pasar dikit 900, untung 400, 200 selesai ya. Nah, ini kelebihan, makanya gue tadi bilang kelebihan manajer investasi itu apa aja sih kayak gitu kan. Kelebihannya itu yang pertama tadi udah gue bilang ya, lu nggak perlu ribet karena manajer investasi mengerjakan yang pertama database. Dia mencarikan data properti yang murah buat lu untuk lu beli gitu ya. Setelah itu dia juga ya selain mikirin nanti transaksi notaris, terus juga legalitas, cek legalitas, checking BPN, sertifikat dan segala macam gitu ya. Setelah itu dia juga bekerja untuk sales penjualan. Jadi dia bertanggung jawab penuh untuk menjualkan kembali. Gimana caranya dari modal 500 tadi, 500 juta tadi jadi 900 juta. Karena dia targetnya kayak gitu, dari 900 ya udah profit 200 seperti itu. Yang ketiga adalah take profit. Ya, take profit ya udah dia akan memberikan take profit kepada lu, keuntungan misalnya tadi gue bilang beli 500 laku 900, ya udah 200-nya dipisahin, 200 buat lu, 200 buat manajer investasi. Nah, manajer investasi itu sebenarnya memiliki manajemen tim dan biaya operasional yang ditanggung manajer investasi. Jadi kenapa 50-50? Tapi di situ dia bagi banyak, guys. Jadi misalnya dibagikan jadi dua gitu ya. Dijadikan dua ya buat teman-teman. Misalnya contoh dijadikan dua ini, yang satu buat lo, yang satu buat dia. Tapi dia ini 200 juta ini lo sendiri, 200 juta ini rame-rame. Makanya gue bilang di sini. Di sini buat banyak tim, ada yang namanya tim marketing, ada yang namanya admin, gaji karyawan, terus juga legalitas, konsultan, terus juga bayar operasional, bayar karyawan, bayar listrik, terus juga kita juga punya rekanan di mana namanya pengadilan untuk jaga terjadi sesuatu di belakang hal. Jadi kayak kita menggaransikan take profitnya seorang investor gitu ya. Itu yang harus diperhatikan guys. Ya, jadi tidak semudah itu gitu ya untuk menjadi investor properti. Makanya kalau misalnya lu masih awam, gua saranin untuk membutuhkan manajer investasi. Nanti ketika lu udah berhasil, udah bisa ya sekitar 2 tahun 3 tahun udah tahu polanya, ya lu kerjaan sendiri nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, gua saranin untuk konsultasi dulu ke manajer investasi. Gitu aja sih menurut gua. Nah, terus kalau misalnya ada beberapa orang, Bang, kalau misalnya terjual ini gue malas kalau misalnya hal yang tidak pasti gitu ya. Gue pengen tuh sukanya tuh bisnis yang properti, terus abis itu kita dapat passive income. Gue sukanya kayak gitu, Bang, gitu. Jadi karena gue orangnya retail, gue sukanya tuh yang setiap bulan tuh gue dapet profit gitu. Nah, sebenarnya ada gue tunjukin ya. Jadi buat teman-teman, sebenarnya gue juga punya produk yang khusus buat kalau misalnya dalam bahasa propertinya tuh kita sewain, dari hasil sewa itu dapat passive income. Nah, sebenarnya gue akan jelasin beberapa ya terakhir ya. Ini untuk teman-teman yang pengen dapat passive income.
passive income ya, bahkan gue investasi di sini passive income-nya tuh harian guys, jadi profitnya tuh harian bukan bulanan lagi, jadi setiap hari gue dapat transferan, setiap hari dapat transferan gitu terus ya. Ini dan udah banyak beberapa dari grup gue udah investasikan gitu ya, udah menerima profitnya, cuman gue nggak pernah expose di sosial media kan, menjaga ini ya, menjaga privasi juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau join di grup gua, bisa nanti apa namanya, ngobrol bareng, bener nggak yang gua omongin, jadi kayak gitu. Ini gua langsung kasih ya produknya. Oke, ini berkasnya gua udah cari ya, berkasnya gua udah cari ini deh. Nah, di sini guys ya, jadi produk griamo.com ini yang tadi gua udah jelasin itu, kita gua itu incer repeat order. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, Griamu.com ini mencari keuntungan dari repeat order dari pelanggannya dan produk-produknya yang tadi gue udah bilangin dari awal. Jadi teman-teman yang baru nonton sekarang, coba balik lagi ke awal, itu gue udah bilangin kalau misalnya Griamu.com itu cuma punya dua produk. Yang pertama, menghitung properti instan, jadi lo bisa menghitung rumah lo dalam waktu beberapa menit doang, instan, itu langsung jadi hasilnya. Yang kedua, teman-teman bisa dapetin listing-listing properti di bawah harga pasar, bahkan sampai 50% di bawah harga pasar. Nah, dari dua produk itu aja kita bisa mendapatkan berlangganan gitu ya, karena orang-orang pada kepo dan pengen investasi properti ya. Nah, itu data-datanya terus kita kembangin. Nah, yang pertama adalah 1 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Contoh misalnya, anggap aja ini 500.000 ya per 12 bulan. Kita dapat 10.000 customer itu udah berapa? Dihitung aja. Itu tiap tahun tuh, passive income buat produk kita gitu ya. Dari situlah investor mendapatkan passive income-nya guys. Dari hasil ini nih. Itu dari hasil pelangganan, itu passive income-nya dari sini. Per tahun lu bayangin aja, 500.000 kalau misalnya yang berlangganan ada 100.000 orang, ada 10.000 orang. Di Surabaya aja penduduknya berapa? Se-Indonesia Raya aja 200.000 orang ya. 200 juta ya kalau nggak salah. 200 juta ya penduduk gitu. Kita ambil market sekitarnya nggak usah serakah lah. 100.000 apa 1 juta gitu, 100.000 aja itu 200 juta guys orang. Kita ambil market 1 juta orang aja, udah foya-foya gitu kan. Disinilah peluang bisnisnya gitu kan. Nah selanjutnya, benefit apa yang kita dapetin, bener nggak sih, gue pernah apa namanya, bener nggak sih, income-nya tuh 100 apa namanya per hari. Jadi income kita tuh per hari guys. Kalau gue sendiri gue udah investasi ya, bentar, gue sendiri udah investasi di sini kurang lebih 1 M ya guys. Nah profit gue itu sebenarnya kalau 1 M itu dihitung 410.000 per hari gitu. Jadi kalau per tahun, uh, oh ini per hari, ini per bulannya berarti dari uang gua 1 M bisa jadi 1 M 12 juta gitu ya. Sebulannya 12 juta di profitnya. Nah, sampai setahun itu berarti uang lu dari 1 M jadi 1,1 M gitu, 1,1 M sekian. Di tahun kedua, pokoknya sampai di tahun kelima gitu ya. Targetnya di tahun kelima, uang lu yang dari 1 M jadi 1,7 guys. Tanpa lu kerja, kurang lebih persentasenya ini per 5 tahun 65 sampai 75%. Persentase profitnya tuh 65 sampai 75%. Nah, di sini ada disediakan 100 jutaan. Lu kalau misalnya uang lu cuma 100 jutaan bisa gitu ya. Ini bisa transaksi seluruh Indonesia ya, guys. Jadi walaupun lu di luar kota itu semuanya bisa transaksi di seluruh Indonesia. Nanti kita aturin tanda tangan basah segala macam itu gampang. Gitu ya. Dari semuanya nanti diatur sama manajer investasi, makanya lu konsultasi dulu sama gue kalau misalnya mau investasi tapi nggak mau atas jarak gitu ya. Yang kedua adalah teman-teman bisa 50 juta punya duit bang, 50 juta gimana? Nah, bisa juga. Dan terus, dan ini ya, ini yang udah invest ya. Dan ini guys, yang udah invest di bisnis di Griamo ya. Jadi kurang lebih yang 50 juta ini memang baru produk baru, jadinya dia belum ada yang beli. Karena ini baru dikeluarkan beberapa bulan terakhir ini aja. Karena minimal dulu tuh 100 jutaan gitu ya. Nah, ini yang udah join 1 M, khususnya gue satu ya teman-teman.
Terus ada 500 jutaan, di sini 100 jutaan lebih banyak. Jadi kayak gitu sih guys, ya. Jadi kurang lebih teman-teman pelajarin, ya kan. Yang pertanyaannya adalah, ini adalah bisnis startup. Nah, di Surabaya sendiri ini bisnis startup ini masih nggak terlalu banyak gitu guys. Ya, makanya kita balik lagi ke tadi. Jadi kalau di bisnis startup itu di Surabaya itu nggak terlalu banyak gitu. Paling enak itu sekarang itu yang laku itu 3 poin tadi, ya bisnis startup, farmasi, ya sama apa namanya makanan. Udah itu aja. Pandemi gini kita belum tahu kapan selesainya kan. Nah seperti itu. Ya, jadi kita balik lagi ke poin utama. Ya, kalau teman-teman bingung mau, makanya tinggal dipilih aja guys, tinggal dipilih dalam arti lo mau yang dapat profit pasti atau yang tadi yang gue bilang apa namanya profit harian, atau yang lu mau sekali gebuk gede, silakan gitu ya. Tapi ketika lu konsultasi ke gua dan lu investasi grup ke gua, itu lu disuruh dua pilihan. Lu jangan marah-marah ketika nanti beli properti belum laku nih setahun. Kok lama banget bang setahun belum laku? Contohnya kayak gitu. Walaupun target kita 6 bulan, tapi kan kadang naik turunnya pasar kan kita nggak bisa tahu gitu ya. Ya lu jangan marah-marah. Kemarin gua tawarin yang profit pasti lu bilang kekecilan, lu pengen yang gede. Yang gede ini kita nggak tahu, waktu aja, kelemahannya waktu gitu ya. Nah kalau yang kecil ini, yang profitnya pasti harian, dia kelemahannya adalah profitnya kecil. Lah terus resikonya kalau misalnya bisnisnya kan, kalau bisnis startup itu kan ini bang apa namanya, bisnis startup itu bakar-bakar duit gitu ya. Ya kalau bakar-bakar duit itu nggak ada fundamentalnya. Di sini gue juga kasih fundamental. Jadi kan gue selama ini beli-beli properti, ya udah properti yang gue punya gitu ya. Gue kasih jaminan ke lu gitu ya. Jadi lu kasih modal ke gue kasih jaminan ke lu guys gitu. Jaminannya berupa properti yang premium gitu ya. Ya produktif, bisa dikontrakin juga gitu. Gue kasih jaminan ke lo seperti itu. Jadi sesimpel itu guys. Jadi bedakan sama bisnis-bisnis lain. Kalau bisnis-bisnis lain itu ketika lu jadi investor, lu hanya dikasih tanda tangan di notaris, ikatan di notaris doang, kepercayaan doang. Atau paling maksimal cek mundur masih kurang aman kalau menurut gua. Yang aman itu adalah jaminan berupa aset. Lu pegang sesuatu enggak? Gue kasih kesempatan lu pegang berupa aset, ya kurang lebih mahal daripada modal yang lu kasih. Misalnya contoh, lu modal 750 juta, gue kasih aset 1 M gitu. Ya, lu dapat profit harian, udah selesai, lu tinggal duduk-duduk manis. Oh, ternyata udah ditransfer gue sama manajemen gue, ya gue invest, ya udah gue setiap hari dapat transferan 400 ya udah gitu. Itu buat teman-teman yang suka biasanya bisnis retail, yang suka bisnis investasi yang benar-benar sekali gebuk gede, ya udah silakan. Kadang lebih cepet, ada yang 3 bulan laku, ya ada plus minus lah. Makanya gue juga mau kasih tahu edukasi buat teman-teman gitu ya. Gue juga nggak mau menawarkan produk yang beli kucing dalam karung. Gue akan jelasin plusnya apa, minusnya apa. Kalau lu misalnya beli properti apa namanya yang investasi sekali gebuk gede tadi yang gue udah ceritain, manajer investasi, ya mungkin lo dapat profit gede banget gitu ya. Tapi ya kalau menurut gue, ya waktunya tidak bisa ditentukan. Kadang bisa 3 bulan langsung laku, kadang 6 bulan bisa laku, kadang baru 1 tahun bisa laku. Jangan marah-marah nanti ketika 1 tahun baru laku, ya sama aja dong. Ya mungkin nilainya juga sama, laku 3 bulan cuannya 400, laku 1 tahun cuannya juga 400, mungkin nilainya sama loh, rugi dong ya. Makanya kalau misalnya serakahnya timbul, itu yang harus dikontrol. Jadi buat temen-temen, yang paling penting di bisnisnya tim gua, di manajer investasi Miliarder Boy Club, itu yang paling harus ditekan adalah keserakahan. Karena di bisnis gua itu nggak ada rugi gitu ya. Ruginya waktu doang, lu bisa lama, bisa cepet. Nah, tapi kalau lu nggak mau rugi waktu juga, lu udah megang aset, lu nggak mau rugi waktu juga, lu ya udah investasi di startup, dijamin pakai properti. Ya, jadi bisnisnya profitnya harian. Nah, lu tinggal pilih nih, mana nih yang terbaik buat lu dan mana yang cukup worth it lu investasiin. Gitu ya, tinggal pilih aja gitu ya. Yang paling penting jangan serakah. Itu poin paling penting dalam investasi.
ya. Lu juga harus mau berbagi. Jadi buat teman-teman di luar sana, lu harus rela berbagi karena gua juga kalau di perusahaan gua harus rela berbagi sama tim. Walaupun yang closing misalnya gua harus berbagi sama CEO, gua harus berbagi sama CMO, gua harus berbagi sama CEO-nya. Ya udah kita bagi makan bareng-bareng gitu. Jangan serakah. Ya udah kita makan bareng, tapi kerjaan lebih enteng. Kalau orang yang biasa kerja sendiri itu kerjaannya berat walaupun dia dapat profit sendirian. Tapi gue lebih suka kerja tim gitu ya. Memang dapatnya lebih sedikit tapi kerjanya nggak terlalu capek dan lebih fokus. Jadi oke gitu aja dari gua buat teman-teman. Semoga konten-konten gua ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat lah ya, semoga bermanfaat konten-konten gua. Dan gua mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join di VIP member Miliarder Boy. Itu gua ingin menciptakan calon-calon investor masa depan, anak muda khususnya, anak milenial. Kenapa? Karena banyak anak milenial ini nggak ngerti cara investasi yang benar dan aman. Mereka selalu investasi yang beresiko, dan bahkan mereka stres kehilangan uang mereka semua. Dan mereka banyak dari marketing tidak mengajarkan atau mengedukasi resiko dan keuntungannya. Mereka hanya memfokuskan keuntungan, untung gede, tapi tidak memfokuskan edukasi. Ini kalau ada resiko. Jadi banyak orang-orang milenial muda itu kayak trauma gitu ya. Makanya sebelum lu investasi, lu lebih baik konsultasi ke gua dulu. Oke, kayak gitu dari gua. Semoga sukses selalu, semoga lu tambah kaya, diberkati sama Tuhan. Amin. See you, goodbye.